Halo kawan Kaliber, bertemu kembali kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat serta tetap menjaga daya kritis kita. Saya sapa dulu sahabat saya Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo, Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semuanya. Sehat Saat Mas Indra ya. ini sudah hari Jumat ya, kita sudah menjalani minggu ini. Mudah-mudahan menjadi minggu yang produktif buat kita semua. Dan Ya. tentunya tetap dalam keceriaan dan kita bersama-sama mengawal kewarasan bernegara dan kecerdasan untuk tetap berpikir kritis. Hari ini kayaknya kita mau bahas berita yang cukup ruwet nih Mas. Ini kita ingatkan dulu ke kawan Kaliber bahwa dengan berpikir kritis kita berarti mencintai negara kita ini. Bukan mau melecehkan pemerintah atau bukan mau menjatuhkan pemerintah, enggak. Tapi kita mewujudkan kecintaan negara kita ini dengan terus mengontrol atau mengawal jalannya pemerintahan ini. Gitu. Ini masih soal koalisi perkoalisian ini, Mas. Koalisi Kim Plus ini makin gemuk, makin obesitas, dan tidak ada lagi makanan yang disisakan untuk orang lain. Saya bacakan dulu dari eh, kompas.com. Prabowo ungkap PKS akan ikut Kim dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Adapun Kim mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Kim merupakan koalisi pendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Mereka terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, dan Prima. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat kita umumkan ujar Prabowo. Ketika ditanya apakah PKB juga akan bergabung dengan Kim di Jakarta, Prabowo malah menjawab dirinya diundang ke Muktamar PKB dan mengklaim akan menghadiri acara tersebut. Ya, saya diundang ke Muktamar PKB, ucap Prabowo. Insya Allah saya akan hadir, tambahnya. Diketahui PKS saat ini sedang membahas dan mengkaji opsi bergabung dengan Kim Plus di Pilkada DKI Jakarta 2024. Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan Kim, di mana RK atau Ridwan Kamil sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS, ujar jubir PKS M. Khalid. Di sisi lain, Golkar membuka diri terhadap kader PKS untuk menjadi cawagup mendampingi Ridwan Kamil. Waketum Golkar Ahmad Doli menyebut Golkar sudah mengusung kader sebagai cagup Jakarta sehingga cawagupnya diserahkan ke partai lain. Ya, kami membuka diri. Kan Golkar sudah mengusung calon gubernurnya. Nah, kami lebih menyerahkanlah kepada partai-partai politik yang lain, ujar Doli. Ini sudah 90% PKS bergabung ke Kim Plus. Kenapa belum 100%? Karena belum ketemu dan belum deklarasi. Semuanya masih berusaha berubah. Tapi untuk saat ini ya 90% menurut saya. Betul. Kalau saya bahkan mungkin 95%. Kenapa? Karena yang menyampaikan ini adalah presiden terpilih sendiri langsung kan, bukan timnya, bukan anak buahnya. Jadi langsung Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa eh, PKS itu akan eh, masuk dalam Kim Plus, ya kan, ikut mendukung Ridwan Kamil. Berarti memang sudah ada pembicaraan, sudah ada kesepakatan, dan dengan demikian berarti PKS akan masuk ke dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi tidak lagi berada di luar pemerintahan, tetapi akan berada di dalam pemerintahan. Dan sebetulnya ada berita lain, Mas, kemarin. Mungkin ini sih juga pernyataannya Pak Prabowo itu juga disampaikan bersamaan dengan hadirnya Gus Imin dan Gus Jazilul Fawait hadir di rumah dinas Pak Prabowo di Ya, Chandra. Chandra ya gitu. Jadi sebetulnya dengan
dengan datangnya Gus Muhaimin dan Gus Jazilul ke kediamannya Pak Prabowo, berarti juga hampir dipastikan PKB juga akan mendukung, pertama memang akan mendukung pemerintahnya Pak Prabowo, jadi tidak akan berada di luar eh, pemerintahan, berada di dalam, menjadi bagian pemerintahannya Pak Prabowo, dan juga konsekuensinya harus mendukung pasangan yang didukung oleh Kim. Nah, ini dampaknya pasti nanti akan gesekan dengan PBNU pasti akan didamaikan oleh Pak Prabowo deh gitu. Jadi masalah antara PKB dan PBNU sepertinya nanti bisa didamaikan oleh Pak Prabowo. Nah, tetapi gimana dengan nasib Jakarta? Dengan kondisi artinya kalau Kim plus 3 partai dari koalisi perubahan, ya kan, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB, otomatis partai-partai yang berada di koalisi 03, koalisinya Mas Ganjar, yaitu PDIP, Perindo, dan P3, itu yang punya kursi, Mas, nggak cukup untuk mengusung calonnya sendiri, karena membutuhkan 22 kursi. PDIP hanya punya 15 kursi, Perindo hanya punya 1 kursi, dan Perindo sendiri sepertinya kan juga merapat terus ke arah Pak Prabowo ya, ke pemerintah Pak Prabowo. Nggak tahu diterima atau enggak nih Perindonya nih, tapi kita lihat saja. Tapi di Jakarta cuma punya 1 kursi, P3 juga cuma punya 1 kursi. Jadi tidak akan mampu mengusung calonnya sendiri. Nah, dari kondisi ini tentunya sudah bisa hampir dipastikan Mas Anies Baswedan tidak bisa berlayar, nggak dapat tiket untuk menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta. Ini hampir dipastikan karena tiketnya nggak cukup, ya kan? Dan kemudian juga calon dari PDIP juga nggak bisa diusung. Nah, pertanyaannya, apakah jadinya Kang Emil RK nih, Kang RK yang diusung oleh Kim Plus akan melawan kotak kosong? Nah, sepertinya enggak. Karena Ya, di balik ini semua, ternyata masih ada yang termasuk kita juga banyak nggak mendengar beritanya ya. Yang tadinya calon independen itu sudah dinyatakan tidak lolos verifikasi, tiba-tiba verifikasinya masih jalan gitu loh. Jadi ini yang kita apa banyak banyak dari kita yang tidak aware, tidak tidak melihat ada apa sebenarnya. Ini kan ranahnya KPU nih, ya, ya, ranahnya KPU. Jadi saya bacakan dulu deh. Saya bacakan itu berita dari kompas.com, ya. Tanggalnya 19 Juni 2024, Mas. Jadi kita sudah bicara 2 bulan yang lalu nih. Judulnya Dharma Pongrekun Kunwardana tak lolos verifikasi calon independen Pilkada Jakarta. Jadi judulnya aja udah begitu. Jadi memang sudah dinyatakan tidak lolos verifikasi calon independen. Itu tanggal 19 Juni, Mas. ya, Nah, berita kemarin ini saya ambil dari CNN.com, ya. Judulnya Cagup Independen DKI Dharma Pongrekun jalani verifikasi faktual kedua. Jadi hampir dipastikan, jadi kalau nanti ada orang yang protes misalnya mengatakan, wah demokrasi kita mati karena direkayasa kalau pasangan yang maju di Jakarta akan lawan kota kosong. Wah, langsung dijawab, enggak kok. Enggak melawan kota kosong, melawan calon independen. Tapi kita bisa prediksi nggak siapa yang menang?
Kira-kira Mas kan gitu. Ya, Apakah yang menang adalah ya, calon independen? yang dijaga pemerintah lah. Ya kan itu hampir nggak mungkin ya. Jadi eh, kita sudah bisa melihat bagaimana sebetulnya proses majunya calon di Jakarta itu ya memang sudah diarahkan. Nah, ini semua memang akan tergantung dari rakyat. Apakah rakyat akan menerima kondisi seperti ini kalau mereka tidak bisa punya pilihan sesuai dengan hati nurani, tetapi betul-betul pilihannya sudah ditentukan oleh para elit? Ya itu semua akan tergantung rakyat. Kita di sini kan hanya mengawal, kita melihat, menyampaikan beritanya, kita mengupasnya, tetapi kita kembalikan lagi ke rakyat Indonesia, ke kawan Kaliber, mau seperti apa? Apakah kita memang ingin pilihan-pilihan kita sudah ditentukan, kita tidak punya suara sama sekali, atau suara rakyat itu memang masih didengar? Kita masih mau punya kewarasan bernegara gitu. Jadi kita tidak demokrasi yang direkayasa kan, seolah-olah demokrasi karena tetap ada pilihan dan dikatakan kan, loh ini calon independen kan berarti suara rakyat Jakarta kan, artinya ada eh, berapa ya kalau nggak salah minimal 600 atau 700 ribu KTP yang mendukung, itu kan besar sekali. Tapi ya kita juga sudah tahu kan, eh, gimana caranya calon yang tadinya sudah dinyatakan tidak lolos verifikasi, tapi tiba-tiba lolos masih menjalankan verifikasi dan sepertinya saya yakin 100% akan diloloskan, Mas. Jadi ini untuk menunjukkan bukan saja ke rakyat Indonesia, tapi kepada dunia internasional kalau demokrasi di Indonesia itu masih jalan. Buktinya tetap ada pilihan, jadi tidak melawan kotak kosong. Nah, ini yang kita lihat kondisi sekarang ini. Gitu, Mas. Ya, ini kita sedang berada di alam demokrasi seolah-olah. Jadi seolah-olah demokrasi. Nah, ini sekarang pertanyaannya, ini partai besar PDI Perjuangan, itu kan eh, dia merana seorang diri nih, tidak masuk Kimplas dan dia tidak punya koalisi yang kuat untuk mengajukan calon di Pilkada Jakarta. Kalau menurut Mas Indra, apa yang akan terjadi pada PDIP ini? Oke, jadi sebetulnya kita kan menarik juga ya. Kenapa seolah-olah ya kita melihat PDIP ini menjadi dijauhi oleh semua partai kan. Sepertinya tidak ada yang menjadi bagian dari PDIP atau mendukung perjuangannya PDIP. Nah, mungkin bisa jadi ini juga bagian refleksi dari PDIP, bagaimana saat mereka memimpin Indonesia di hampir 10 tahun belakangan ini. Jangan-jangan memang mereka yang tidak memberikan banyak ruang kepada para pendukungnya, partai-partai ini. Jadi istilahnya mereka kapok lah dipimpin oleh PDIP. Kan bisa jadi seperti itu. Itu bagian dari refleksi pada PDIP. Dan memang kita juga melihat kan bagaimana gaya teman-teman di PDIP itu pada saat sebelum Pilpres lah. Kan kelihatan sekali arogannya kan. Bagaimana betul-betul menunjukkan mereka itu partai yang paling besar, mereka itu menguasai segala-galanya. Tapi di sinilah Mas, yang namanya hidup itu, roda itu kan selalu berputar. Kita bisa di atas, kita bisa di bawah. Jadi janganlah kita merasa kita kan selalu di atas. Suatu saat roda itu berputar, kita bisa berada di bawah, makanya kita jangan sombong, kita jangan semena-mena. Ya, itu yang mungkin ya ini bisa menjadi refleksi. Mungkin itu yang terjadi karena kalau enggak kan aneh juga tuh, apa
dan juga harus harus kita sadari loh, sampai hari ini itu PDIP masih menjadi pemenang pemilu. Artinya jumlah anggota DPR RI-nya itu dia terbanyak di di pileg kemarin ya. Tapi kan nggak kerasa kalau mereka itu seperti pemenang pemilu, seperti justru malah seperti yang kalah pemilu. Nah, tapi di sisi baiknya, Mas, kembali ini berapa kali sudah saya sampaikan kan, sejarah dari PDIP itu baik buat Indonesia saat mereka malah berada di luar pemerintahan. Karena mereka betul-betul menjadi partainya Wong Cile. Itu kalau berada di luar pemerintahan. Tapi kalau berada di dalam pemerintahan, itu ya tadi justru justru yang terjadi sekarang kan. Mereka tidak seakan-akan itu dirasakan tidak memberikan banyak ruang. Mereka seperti menguasai segala-galanya, gayanya yang cukup arogan. Nah, itu yang sepertinya muncul. Nah, ini mungkin ya eh apa ya? Ya sudah menjadi garisnya kan seperti ini. Dan kalau saya sih sangat berharap bagaimana memang PDIP itu akan memimpin sebuah perjuangan untuk menyeimbangkan suara pemerintah ini. Tetap harus ada lah yang mengawal, yang mengontrol, yang mengkritik pemerintahan. Jadi ya jangan sampai malah nanti kita dengar berita, kita ngupas berita, tiba-tiba PDIP minta bergabung juga dengan pemerintahan. Wah, itu habis, kita nggak ada yang kontrol sama sekali nih pemerintahan kita. Tapi saya Ya, masih yakin lah Bu Mega itu pasti akan menjadi penjaga demokrasi, ya. Dari zaman Orba loh Mas, kan menjadi penyeimbang yang pada saat itu partainya masih partai sangat kecil, tetapi sudah seperti menjadi duri kan, makanya juga terjadi peristiwa kuda tuli itu. ya, Kemudian di era Pak SBY juga kita secara ekonomi, secara demokrasi itu baik sekali pada saat mereka berada di luar pemerintahan. Nah, mudah-mudahan ini justru dengan kondisi ini ya Indonesia menjadi lebih baik. Walaupun kalau sekarang ini kan kita sudah, apa yang kita bahas hari ini kelihatan sepertinya memang demokrasi kita rusak karena demokrasinya direkayasa. Tapi ya kita punya harapan terhadap PDIP, apapun pandangan kita terhadap PDIP, tapi mudah-mudahan PDIP memang tetap punya komitmen untuk menjadi penjaga demokrasi dan menyeimbangkan kondisi Indonesia ini supaya betul-betul ada pihak-pihak yang mau memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan ya, kepentingan kelompoknya, golongannya, keluarganya, atau dirinya sendiri. Gitu, Mas. ya. Itu yang penting, yang terakhir itu. Jadi rakyat ini butuh penyaluran aspirasi mereka. Kalau Ya, misalnya ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi atau keinginan rakyat, itu rakyat itu harus kemana menyalurkan aspirasinya. Nah itu butuh partai politik yang besar untuk menyuarakan aspirasi rakyat itu. Nah PDIP lah pilihan. PDIP harus memanfaatkan baik momentum ini. Jadi kita taruh harapan pada PDIP. Nah kembali lagi pada PKS yang bergabung sama koalisi Kim Plus itu tadi. Mungkin ini adalah kabar baik buat Kang Emil, Ridwan Kamil untuk menuju ke kursi DKI 1, DKJ 1, alias menjadi gubernur Jakarta. Ini ini harus bisa merangkul semua elemen di Jakarta, termasuk The Jackmania. Ini sudah menjadi polemik di akun-akun sepak bola Liga 1 ini, Jackmania. Oh, ini gimana ini pemimpin kita nanti, gubernur kita itu mantan apa petinggi bobotoh, bukan petinggi ya, pejabat di Jawa Barat yang terus terang aja harus mendukung Persib Bandung dan bobotohnya. Ini nanti Kang Emil ini mempunyai PR yang ya tidak ringan juga karena mendekati Jackmania. Karena perseteruan Jackmania dan bobotoh ini sudah pada level ada korban jiwa beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi kita tunggu bagaimana selanjutnya manuver-manuver partai politik ini untuk menuju pilkada daerah khusus Jakarta. Gitu ya. ya Terima saya kasih. yakin kalau nanti sudah resmi kan gitu.
Pasti Kang Emil akan mempersatukan apa Jackmania sama Bobotoh lah kan Nah, gitu. itu yang menarik. Bisa nggak mereka bersatu itu ya, Nanti, meskipun nanti dimediasi kita oleh lihat gubernur. apa eh, saya yakin itu bisa lah Ya, dilakukan. Apa. Tapi sebetulnya juga ada berita yang cukup menarik walaupun ini kita belum belum muncul di media mainstream ya kan gitu. Eh, Kalaupun misalnya Kang Emil itu menjadi gubernurnya itu nggak akan lama karena akan dipasangkan dengan Mas Kaisang. nah, itu kita bahas lain lain waktu aja, Mas, di Nah, episode yang lain ya. Jadi tapi kita biar kasih teasernya dulu ya. Nanti satu iya, saat kita muncul beritanya kita akan bahas. Tapi sudah ada selentingan kalau cawagupnya Kang Emil ini Mas Kaisang dan itu akan ya, menarik kan gitu. itu Apa ya? kita bicarakan kemungkinan-kemungkinan itu dan prediksi ke depannya bagaimana itu pada episode yang lain ya. Ya. Terima kasih Mas Indra untuk kesempatan ini, sekian aja. Jadi biar kawan Kaliber ini kepo terus dengan Kaliber, mengikuti terus. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.